Oke, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maria Nestiana Nambung. Saya dari kelompok 1 dengan judul makalah saya karakteristik masyarakat desa dengan kota. Ada desa agraris dan juga ada desa maritim. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kelompok yang kemarin sudah bertanya di saya. Saya akan menjawab pertanyaan. Pertanyaannya ada 4. Pertanyaan yang pertama dari Reginaldus Efrisalatu. Oke, baik. Pertanyaan dari Reginaldus Efrisalatu ini, pertanyaannya, kira-kira cara yang membedakan dalam membangun rumah antara masyarakat kota dengan masyarakat desa itu seperti apa? Baik, saya langsung menjawab saja. Ekologi atau lingkungan hidup di desa ataupun ekologi lingkungan hidup di kota itu pasti jauh lebih berbeda dari segi membangun rumah, dari segi tatanan sosial, dari segi penghasilan, dari segi jumlah penduduk pasti berbeda. Dari segi membangun rumah itu, rumah di desa itu tidak berjejer, sedangkan rumah di kota itu berjejer. Bahkan orang desa kalau membangun rumah itu pasti ada sisa-sisa tanah di sekitar rumah mereka. Sedangkan di masyarakat kota itu kalau mereka membangun rumah itu tidak ada tempat ataupun pekarangan yang kosong. Oke, baik. Kita masih ke pertanyaannya Reginaldus Efrisalatu. Hal yang menjadi perbedaan di situ tadi adalah dari segi mereka membangun rumah. Kalau masyarakat desa membangun rumah itu adalah secara tidak berjejer, sedangkan di kota itu berjejer. Lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Yohana Natalia Narti. Pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan ciri-ciri masyarakat agraris dan ciri-ciri masyarakat maritim. Saya langsung jawab. Ciri-ciri dari masyarakat agraris itu adalah masyarakat yang memiliki semangat bergotong royong dan juga masyarakat yang masih tradisional dan masyarakat yang mayoritas sebagai petani dan juga masyarakat masyarakat agraris ini adalah masyarakat yang kehidupannya jauh dari modernisasi, masyarakat yang hidupnya secara sederhana dan masih sangat tradisional. Dan masyarakat agraris ini adalah dalam bercocok tanam mereka masih menggunakan tenaga hewan dalam membajak sawah contohnya. Baik, kita lanjut jawaban dari Yohana Natalia Narti. Ciri-ciri masyarakat maritim. Masyarakat maritim di sini adalah masyarakat yang memiliki sifat keterbukaan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dan masyarakat maritim ini adalah mempunyai kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Bahkan mereka menyembah roh-roh nenek moyang mereka dalam mencapai bercocok tanam mereka. Dan masyarakat maritim ini adalah masyarakat yang mayoritasnya sebagai nelayan. Mereka itu sangat menggantungkan diri terhadap sumber daya alam yang ada di sekitar pantai. Dan masyarakat maritim ini adalah masyarakat yang cepat sekali menerima budaya dari luar. Dan masyarakat maritim ini adalah masyarakat yang memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme. Mereka menganggap dengan mereka menyembah roh nenek moyang mereka, mereka mendapatkan keselamatan dalam berlayar. Kan masyarakat maritim ini kan masyarakat mayoritas sebagai nelayan. Mereka menganggap bahwa dengan mereka berdoa, mereka memperoleh keselamatan dalam berlayar. Masyarakat maritim ini adalah masyarakat yang suka melakukan hubungan intersosial, di mana
hubungan interaksi sosial di sini adalah mereka itu dengan masyarakat pantai, dengan masyarakat pedalaman. Kita ketahui bahwa masyarakat pantai ini kan masyarakat yang mayoritas sebagai nelayan, dan mereka menukar barang dengan masyarakat pedalaman. Dari masyarakat pantai berupa ikan, dan dari masyarakat pedalaman berupa beras. Jadi mereka itu saling menukar barang pokok. Kita lanjut di pertanyaan yang ketiga dari Yusuf Vincent Benggu. Pertanyaannya, berikan salah satu perbedaan desa-desa yang ada di Indonesia dengan desa-desa yang ada di negara Eropa. Menurut saya, perbedaan antara desa-desa di Indonesia dengan desa-desa yang ada di Eropa itu sudah jauh berbeda. Kita ketahui bahwa dalam masyarakat desa, saya lihat itu kan masih banyak, contohnya dalam membajak sawah itu, dalam bercocok tanam itu, masyarakat desa itu masih menggunakan tenaga hewan. Sampai saat ini di kampung saya itu masih ada budaya seperti itu. Mereka masih menggunakan tenaga hewan, contohnya kerbau dan lain-lain dalam membajak sawah. Nah, kalau kita berbicara tentang negara Eropa, pasti desa-desa di sana itu sudah jauh berbeda dengan desa-desa yang ada di Indonesia. Saya rasa itu di sana itu desa-desanya sudah maju dan tidak menggunakan tenaga hewan dalam pertanian mereka. Oke, kita lanjut pertanyaan dari Abel Bertus. Pertanyaannya, hal apa yang paling mendasar sehingga karakteristik masyarakat kota dan karakteristik masyarakat desa itu berbeda? Kita langsung saja, dari aspek morfologi saja, antara kota dan desa itu terdapat perbedaan. Saya sudah jelaskan di bagian awal tadi bahwa masyarakat kota dan masyarakat desa itu sangat jauh berbeda. Kalau kita lihat dari karakteristik masing-masing desa dan kota, dari cara membangun rumah saja mereka sudah berbeda. Dari segi tatanan sosial, dari segi cara berpakaian, dari segi jumlah penduduk pasti berbeda. Kita ketahui bahwa jumlah penduduk di kota maupun di desa itu pasti jauh berbeda. Kalau di kota itu dari segi sosialnya itu mereka tidak mementingkan kehidupan berkelompok. Mereka sangat mementingkan kehidupan individualistis mereka. Bahkan mereka itu tidak pernah memperdulikan tingkah laku sesama mereka. Kita lanjut di karakteristik masyarakat desa. Masyarakat desa ini mereka memiliki sifat hegemoni dalam hal mata pencaharian serta nilai-nilai budaya mereka. Nah, kehidupan di desa menekankan keterlibatan keluarga, dan mereka menganggap dengan mencampuri tangan dari keluarga, mereka menganggap bahwa segala aktivitas mereka berjalan sesuai keinginan mereka. Bahkan dari segi pertanian mereka masih mengandalkan tenaga keluarga. Dan mereka menganggap bahwa keluarga itu adalah sebagai pengambil keputusan dalam memecahkan persoalan. Dan karakteristik masyarakat desa ini adalah masyarakat yang masih jauh dari kehidupan modernisasi dan masyarakat yang masih tradisional. Dari faktor geografis, masyarakat ini mereka itu mempunyai hubungan keterikatan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Bukan hanya mereka itu memiliki hubungan keterikatan dengan masyarakat, tetapi mereka juga memiliki hubungan keterikatan antara desa ataupun tempat tinggal mereka. Bahwa mereka enggan sekali untuk
untuk meninggalkan desa mereka ataupun dengan masyarakat sekitar mereka. Mereka menganggap bahwa mereka itu sudah memiliki hubungan yang intim dengan masyarakat setempat sebagai keluarga mereka sendiri. Terima kasih teman-teman, itu adalah jawaban dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.